Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Rahayu. Hari ini senang sekali, bahagia sekali ya. Setiap hari pokoknya menjadi momen terindah dalam hidup kita gitu ya. Hidup yang penuh syukur, penuh kebahagiaan gitu. Dan pokoknya dari hari ke hari kita harus menjadi lebih baik gitu ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi supaya kemudian memperluas cakrawala kita gitu ya. Kita masih ditemani dengan sahabat kita, guru kita, Teh Febi Farlina Suryanata ya. Kemudian di sebelah kanan beliau ada Mas Amin. Selamat datang Mas Amin di Ngaji Roso. Selamat Teman-teman, datang. Mas Amin ini salah satu subscriber yang tadi malam tuh sampai nginep-nginep di sini untuk ketemu sama Teh Febi. Masya Tapi Allah, terima kasih. kita undang untuk ngobrol-ngobrol. Kenapa? Karena Mas Amin tuh sesuai dengan namanya. Ah, Jadi beliau tuh selalu membuat situasi di sekelilingnya menjadi aman, gitu ya. oke. Jadi karena orangnya amanah, namanya Amin, gitu ya. Dan memberi imun ya. Karena beliau seorang terapis. Ini ada kisah yang menarik, Terapis, mungkin ya. nanti akan coba dieksplor barangkali oleh Teteh secara langsung gitu. Iya, Karena guru kita 1000 Teh. Ribuan guru. iya, Kemana-mana kita ketemu sama guru gitu betul, ya. betul, Dan mungkin barangkali setuju. hari ini kita akan juga banyak mendapatkan insight gitu ya dari sosok eh, Mas Betul, Amin. betul, Dan betul. nanti juga pertemuan Mas Amin dengan Ngaji Roso barangkali bisa dielaborasi juga. Oke, Monggo Teteh. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua, selamat puasa, selamat mengalami hari-hari baru dalam situasi puasa ini. Aku terima kasih banyak ya. Sama-sama Teh. Alhamdulillah banget. Bisa ketemu Teh Febi itu udah mau dikabarin Mas Hendra. Teh Febi besok kesini tuh udah senang banget Mas Amin ketemu. Belum Masya ketemu Allah. tuh udah senang banget gitu. Kemarin gemeter. Gemet. Ini masih gemeter nih. Iya, Mas Amin boleh cerita nggak awal mula bertemu Ngaji Roso seperti apa? Sampai pada akhirnya bisa ketemu Mas Hendra tuh WhatsApp dia kah atau inbox ke YouTube kah, Iya. message komen kah, atau seperti apa awal cerita ketertarikan sama spiritual awakening yang pada akhirnya mempertemukan Mas Amin sama materi Bandan Revolution di YouTube gitu. Boleh cerita? Kalau untuk ketemu mungkin itu karena saya lagi di dalam hatinya, entah di perasaan, pikiran itu butuh asupan-asupan. Nah, mungkin pas scroll YouTube, scroll TikTok itu muncul kayak gitu. Mungkin frekuensinya sama mungkin kan. Ya. Kayak gitu terus. Untuk ketemu Mas Hendra itu saya nekat, Oh, berani. nekat. Oke. Saya sebenarnya kaum yang no comment. Oke. Hanya lihat yang ngebahas pembahasan itu saya lihat, saya cerna ilmunya, saya masukin hati, saya pilih-pilih lah. Terus kemarin tanggal 20 Februari saya beraniin komentar, Iya. saya ketemu Mas Hendra, akan ngobrol lama sama Mas Hendra kayak gitu. Oh, di komennya Di itu. komentar. Oke. Nah, setelah itu saya lihat ada nomornya Mbak Dara. Iya. Nah, Dara, terus saya beraniin WA Mbak Dara, terus besok paginya dibales tuh, alhamdulillah. Katanya tanggal 25 Februari itu Mas Hendra mau ke Jakarta. Gitu. Terus tanggal 25-nya saya beraniin WA Mas Hendranya. Oke. Cari-cari nomornya, alhamdulillah paginya dibales, tanggal 26 malam itu ketemu beliau, alhamdulillah. Terus diceritain Teh Febi besok kesini gitu kan. Terus langsung kesini lagi ketemu, alhamdulillah ketemu dua-duanya. Nggak nyangka lah prosesnya itu
sangat bahagia. Terus awal tertarik sama materi YouTube Abundant Revolution itu materi yang mana yang membuat ini nih klik nih sama aku gitu. Ada peristiwa apa dalam hidup sehingga materi ini bisa masuk melengkapi gitu. Banyak materi-materi yang dari TVB itu yang kayak kuantum jam, Ya, terus rilis, ya. terus afirmasi positif, terus banyak. Terus ya cuman karena belum ketemu langsung, mungkin energinya belum begitu nyambung banget. Tapi sebelumnya pernah dengar nggak istilah asumsi, Belum. istilah kuantum jam? Kuantum jam itu kan mengandung pemahaman bersyukur sebelum menerima. Itu kuantum jam sebetulnya. Istilah asumsi, kuantum jam, rilis. Ini di dunia masyarakat pada umumnya, Mas Amin sendiri pernah dengar nggak istilah-istilah itu? Belum pernah. Belum dengar. pernah. Apalagi di perdesaan, di pesantren kayak gitu nggak pernah dengar. Karena istilah-istilah kayak gitu mungkin udah beda level mungkin kali ya. Iya. Beda. Dia sama kayak aku, wong Jawa, ya kan. Tapi ada satu hal yang menarik dari sosok Mas Amin ini. Jadi Nini nih sakit udah lama nih. Waktu aku Awalnya SMP gimana? itu. Awalnya kenapa sih? Ya, karena Kena aku dulu kepelitak main atau gimana? bola, aku Oh. sepak takraw segala macem gitu kan. Oke. Akhirnya kan ya dipakai gini tuh nggak bisa, gini nggak Sakit bisa. aja gitu? Iya sakit. Beliau terapis ternyata, pijetnya itu di atas rata-rata. Aku tuh kan keliling kemana-mana kan. Setiap Betul. kota itu kan punya langganan pijet yang di atas rata-rata pokoknya. Nah Iya. Mas Amin termasuk di atas rata-rata, luar biasa. Ya sembuh tadi malam, keluarin darahnya, ya kan. Terus kemudian diambil, sembuh. Jadi Masya pokoknya Allah. mungkin skill tentang terapisnya, pijatnya itu mungkin bisa dieksplor Ya. kali kan. Itu ada gen kah? Memang Kalau- passionnya ke situ kah? Itu awal cerita kenapa itu bisa terapis, terus kenapa tadinya Mas Hen bertahun-tahun tuh nggak sembuh-sembuh, terus ketika dikeluarin darahnya itu bisa sembuh. Itu sebetulnya apa yang terjadi sih sama tangan dia? Tangan dia itu mungkin pernah cedera, cuman karena belum ketangani jadi ada penyumbatan. Oh, Ada penyumbatan di situ dan di situ nggak ada luka mungkin. Kalau kita jatuh misalnya, kalau ada luka itu biasanya nggak di dalamnya nggak masalah. Karena keluar oke. darah itu sebenarnya Oke. darah kotor kan biasanya kayak gitu. Men kalau hanya bengkak atau apa kadang pas jatuhnya itu nggak apa-apa, cuman Di dalam ya nggak di efek selesai. berapa tahun itu dia berasa. Oh, setelah berapa tahun kemudian? Iya, kalau awal-awal itu nggak berasa. Terus memulai dunia terapi dari berapa tahun yang lalu? Saya dunia terapi itu 2008. Wow. Lulus SMP 1 tahun itu udah. Diajarin siapa? Itu pertama berangkat ke Jakarta itu saya nggak tahu mau kerja apa, diajak kakak sepupu. Terus pamitan sama mbah, itu disuruh mijit kaki. Disuruh mijit kakinya Iya, siapa? Mbah. Oh, oke. Mbah Kakung itu. Mm. Nah, ternyata itu setelah sampai di Jakarta saya kerjanya itu di dunia terapi pijat refleksi. Oh. Nah, refleksi itu fokus di kaki biasanya. Mm-mm. Tangan juga sama bisa, cuman fokusnya biasanya di kaki. Titik-titik peta badan tubuh kita itu ada di telapak kaki kita. Oh, di telapak kaki. Misal ada lambung, apa, jantung gitu. itu di telapak kaki kita itu ketemu semuanya. Oh, jadi kalau pas megang telapak kaki seseorang tuh bisa kebaca, wah ini Ya, orang sakit lambung, oh ini misal sakit ini dia gitu. lama nggak punya keturunan, terus itu ada titik-titiknya kayak gitu. Oh, gitu ya. Terus 2008 yaitu ternyata saya disuruh mijit kakinya si mbah itu, ternyata kerjanya mijit kaki kayak gitu. Itu dikasih clue sama mbah ya. Kalau Mbah Kakung itu spesial almarhum itu.
saya sakit gigi, sakit apa itu di sebul gitu, mukanya sudah dibuka, gitu. Sembuh. Oh, figur otoritas. Difu aja udah sembuh Iya. gitu. Langsung sembuh. Dan kematiannya, Meninggal. kepulangannya itu tahu. Oh, dia tahu. Terus dia ngomong apa pada saat mau Dia berpulang? ngasih tanda clue lah. Misal kalau dulu ke pesan ke anak-anaknya, tuh kalau nanti ada tukang kayu gendong ke sini, berarti saya nggak lama lagi. Setelah seminggu lagi atau berapa gitu. Dan kebenaran. Jadi, hadir alhamdulillah. Oke. Masya Allah. Lalu pengalaman sampai di sini kan materi-materi di YouTube udah dilihat Iya. gitu ya. So, ada pengalaman nggak kuantum jam pertama kali, misal pengalaman pertama membuat asumsi pertama kali, rilis pertama kali. Kalau quantum jam itu yang ya ketemu Mas Hendra ini. Oh, gimana caranya ala kamu kuantum jamnya? Ala kamu gimana kuantum jamnya? Gimana ya? Mas Pokoknya Amin? bayangin ya, udah kita bayangin, udah benar-benar udah ketemu, udah seneng kita. Terus habis itu kita lepas, cuman kadang kita kalau saya lagi mijet gitu kan, kadang pikiran kadang muncul apa, Mas Hendra ketemu Mas Hendra, ketemu Mas Hendra, ketemu Mas Hendra gitu terus. Pokoknya di kehidupan itu udah, saya sampai cerita ke temen, saya kok berani komentar di ngaji Roso, saya mau ketemu Mas Hendra. Cerita sama temen itu. Oh, seakan-akan itu udah Second-second, bener-bener iya. udah bulat mau ketemu padahal bener. belum ada Padahal konfirmasi belum ada. apapun. Keren. Itu tren itu namanya, Hendra. Keren. Dibales sama Mbak Dara itu pertama itu, saya mau ke Kelapa Gading itu, sampai di Kelapa Gading di apartemen, saya di parkiran, buka HP, ada WA masuk dari Mbak Dara. Wow, seneng banget udah dibalas saja itu udah seneng banget. Ada lagi info dari tanggal 25 Februari mau ke sini, itu udah tambah seneng, tambah semangat lagi. Wah, udah tanda ini, udah mau ketemu ini, tanda kayak gitu. Terus, Pengen ketemu Mas Hendra, kenapa? Karena YouTube Ngaji Rosonya itu menginspirasi Mas iya, Amin gitu. terus saya asumsinya itu Mas Hendra itu ilmunya lebih banyak. Karena narasumbernya itu Keren-keren ya. keren semua kan, dari zaman dulu, dari yang ibaratnya yang di pinggiran jalan kayak gitu. Yang udah hilang YouTube-nya sekarang. Iya. Oke. Kalau dari awal kuantum jam, Mas Hendra, sampai akhirnya terjadi, Berarti tanggal berapa lama? 26 hari. 6 hari. Masya Allah, bagus itu. Kuncinya di mana? Yakin. Di diyakin. Terus Dan kita dilepasin. lepasin. Itu dia. Itu dia pelajaran. Misal saya berpikirnya misal melepasinya itu kalau nggak ketemu pas Mas Hendra di sini tanggal 25-26 yang ini, ya mungkin ke depannya kayak gitu. Yang penting yakin ketemu. Nah, pasti Cuman ketemu kok. iya, Nah, waktunya lepasin. waktunya lepasin, kayak gitu. Oke, good. Ya, jadi pola manifestasi Mm-mm. sebetulnya seperti itu Oh, polanya. polanya. Di Jadi titik kita nggak ngatur-ngatur hasil. Karena wilayah cara, proses, hasil itu bukan otorita kita. Otoritas kita nggak ada di situ. Itu wilayah kecerdasan semesta tanpa batas, wilayah sistem kerja semesta, wilayahnya Tuhan, wilayahnya Allah. Itu kita serahin aja caranya, prosesnya, waktunya, jalannya, lepasin aja. Tugas kita adalah memantaskan diri. Memantaskan diri dalam arti kata menyelaraskan frekuensi. Menyelaraskan frekuensi dengan goal kita itu. Iya. Maksudnya apa? Mas Amin kan kalau seandainya ketemu Mas Hendra pasti senang dong. Iya. Nah, selaraskan rasamu dengan goals pada saat itu sudah terjadi rasanya kayak apa.
sambil ada masa tunggu, ada jembatan kejadian ibaratnya. Jadi tahap pertama itu kan satu, kita tetapkan dulu kita mau apa. Pertama Mas Amin menetapkan nih, aku suka sama ngaji Roso, aku appreciate sama Mas Hendra karena menghadirkan narasumber yang begitu sangat banyak inspirasi buat kita ya. Jadi ini siapa sih orang di balik layar ini semua Mas Hendra? Satu, tetapkan keinginan atau tujuan. Aku mau ketemu Mas Hendra, itu satu. Benar. Ketika kita punya keinginan, kapasitas tubuh kita ini nggak bisa mewujudkan. Yang bisa mewujudkan semua ini adalah energi semesta tanpa batas. Yang bisa mewujudkan semua ini adalah sistem kerja semesta yang melingkupi dan menguasai alam semesta ini. Tugas kita buat cetakan rasanya. Karena cara kerja realita itu adalah tubuhnya Mas Amin, fungsinya dia sebagai pemancar rasa, sekaligus receiver, penerima pancaran. Hukum sunatullahnya sama Allah, Tuhan tuh udah dibuat. Hukumnya apa yang Mas Amin pancarkan, itu yang Mas Amin terima. Nah, cara kerjanya adalah, tadi Mas Amin bilang, aku kuantum jamkan. Aku bayangkan ketemu Mas Hendra. Lalu aku bulat percaya, prasangka sama Allah di atas rata-rata. Caranya, waktunya kapan, aku lepasin. Nah, di sisi tugas kita, sebetulnya di titik kita membuat cetakan gambar apa yang kita mau inginkan dan memberikan rasa bahagia di situ, lalu kita lepasin. Tugas kita udah selesai sampai di situ. Cukup sampai di situ. Ketika sudah dilepaskan, ini kan energi udah terlepas, ter-request ke semesta. Ini catatannya ya. Ketika Mas Amin sudah bisa membayangkan dan merasakan itu, tugasmu selesai. Di titik yang sama, jembatan kebaikan di ranah batin itu langsung terbuat, Mas. Jembatan kebaikannya. Jadi udah ada penghubung antara realitas dan dunia batin, medan kuantum tuh jadi kayak ada jembatan gitu. Tek. Nah, substansi kegagalan manifestasi itu kebanyakan di proses jembatan realita mau dari dunia batin ke dunia realita, mereka sendiri yang ngebatalin. Contoh, kayaknya susah, misalnya gitu ya. Kayaknya nggak mungkin, kayaknya sulit. Masa sih Mas Hendra mau ketemu aku? Nah, di titik itu Mas Amin nggak ada rasa-rasa itu. Ya kan? Nggak ada rasa-rasa itu. Dia bulat percaya, bulat berprasangka, pasti ketemu. Jadi jembatan terus tersambung di situ. Iya, benar. Kunci utama berikutnya adalah pahami ini ada proses waktu nih. Dari Mas Amin kuantum jam sampai menjadi realita. Ini kuantum jam, realitanya kan masih ada proses waktu. Inilah krusialnya Mas Hendra. Krusialnya adalah tren tadi. Dalam pemahaman gini, kita harus menselaraskan rasa, mensinkronkan, mengkoherenkan rasa. Kalau goals yang Mas Amin inginkan kan ketemu Mas Hendra, kalau ketemu rasanya gimana? Pasti seneng dong. Pasti bersyukur dong. Nah, rasa seneng bersyukurnya ini getarkan dari sekarang, itu jalannya menuju goals ini tuh mendekat dan terjadi. Jadi di masa waktu tunggu jembatan realita ini, lakukan hari-hari dengan riang, dengan penuh syukur, dengan prasangka baik. Itulah yang dibilang hukum kepantasan. Itulah yang dibilang hukum keselarasan. Jadi yang paling krusial setelah menetapkan tujuan, kuantum jam lalu lepaskan, ini ada masa tunggu. Di titik masa tunggu, isilah hari-harimu dengan penuh syukur. Dan yakin akan dan percaya bahwa pasti terjadi kok gitu. Ini pola yang sebetulnya simpel banget. Ketika Mas Amin satu kali berhasil mengkuantum jamkan sesuatu, Mas Amin bisa lakukan untuk pola yang lain. Itu bisa digeneralisasi gitu ya. Untuk rezeki. Polanya ya. Iya betul. Untuk motor baru,
untuk rumah Kan akhirnya kan baru. merasa dirinya layak ya. Maksudnya Ya. tuh ketika kita tuh berhasil melakukan sesuatu, kita tuh jadi semacam kayak punya data baru bahwa Betul. oh aku punya loh glory from the pastku, dulu aku pernah berhasil kayak gini loh. Aku mampu loh. Merasa layak Ya. dong. Aku mampu loh, aku Keyakinannya bisa loh. jelas lebih bertambah, kebahagiaannya untuk mengulangi lagi itu udah lebih pasti. Iya. Mm-mm. Langsung ketemu 2 orang lagi ya? Iya. Di Malah momen yang diajak sama. ketemu abah saya tuh. Oh, Masya Allah. Ya nanti malam. Iya, Tapi orang nggak tua tahu ini kita iya, itu. iya, Masya iya. Allah. Insya Allah. Aku kalau ngelihat abah saya itu jadi keinget guru filsafat aku. Iya ya. Kayak gitu kurang Oke. lebih serunya luar biasa itu. Sekarang mungkin aku mau gali-gali ya sama Teh Feby gitu. eh Kita ini kan kalau saya, Mas Amin itu kan punya DNA batin itu Jawa. Oke, Teteh nggak tahu ya, Teteh itu Sunda atau Jawa ya? Sunda. Oh Sunda ya? Ya, Banten aku. Oh oke. DNA batinnya berarti Sunda gitu. Iya. Nah selama ini di Ngaji Roso kita itu yang dijadikan sebagai referensi kehidupan itu kan kayak tadi malam kita tuh hampir selalu pinjem istilah budayanya orang Timur Tengah gitu ya. Oke. Ha-ha. Nah aku hari ini tuh pengen menghadirkan pakem, di mana pakem ini adalah pakemnya orang Nusantara lah ya, orang khususnya misalnya orang Jawa itu apakah kemudian juga mampu untuk menyelesaikan problematika kehidupan kita, bagaimana hubungan suami dengan istri, anak dengan papa mamanya, apa tuh namanya, eh, pekerja dengan bosnya, dengan tetangga dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya kalau di Jawa tuh ada istilah yang namanya gotong royong, ya kan? Ini pakemnya orang Jawa itu kan ada yang namanya gotong royong. Nah, ini nanti aku akan coba mengelaborasi bagaimana kira-kira pengalamannya Teteh gitu ya. Urgensi ketika kemudian kita mengimplementasikan nilai-nilai kegotong royongan ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita lagi ada masalah dengan orang lain, Ya. kan mesti nggak enak dong. Nah, pada saat kemudian kita tidak menerapkan pakem Jawa yang namanya gotong royong ini, akhirnya kan kita itu hanya mementingkan ego sendiri. Betul. Tapi pada saat kemudian kita juga bisa kemudian mengakomodir, oh dia kan juga bagian Aku adalah dari, kamu, kamu adalah aku. itu bagaimana mengimplementasikan gotong royong dalam problematika kehidupan yang based on TVB gitu. Mas Hendra, 1996 aku belajar filsafat. Mm-mm. Guru filsafat aku di Bandung, Bapak Wahyu Diwangsa Dibrata. Kata Jawa, kata Sunda, itu bukan hanya sekedar kata. Mm. Dia dalam sekali. Jawa artinya jasmani waruga. Jawa. Itu artinya jasmani waruga. Lahir batin jadi satu. Inilah materi Bandan Revolusi yang sebetulnya. Sunda. Itu artinya suhunan nur dir alif abdi. Wih. Apa itu, Wib? Itu dalam sekali. Mm-mm. Suhunan nur dir alif saya. Artinya ada saya, ada percikan rohnya Mm-mm. di tubuh ini. Dulu Sunda Jawa itu nggak terpisah, Mas. Dia itu satu pulau kan. Dia satu, Mas Hendra. Dan Mas Hendra tahu nggak? Pulau tertua di dunia itu Pulau Jawa itu sebetulnya. Di Pulau Jawa inilah semua generasi turunan raja-raja di dunia lahir sebetulnya. Kalau kita mau bicara tentang Nusantara, Atlantis, dan lain-lain. Dan itu aku diceritakan dari tahun 1996. Jadi kenapa Jawa, Sunda begitu tua dan ajarannya begitu mulia dan istilah-istilahnya begitu sangat luar biasa. Cerita tentang Jawa, jasmani waruga, Jawa itu tidak membedakan, tidak memilah Sunda dengan Jawa. Itu satu, Mas.
Jadi kita kan ada di satu pulau yang begitu ya. Zaman kolonial Belanda kan memang dipisah-pisah, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur gitu kan. Sebenarnya satu, Mas. Satu pulau begitu. Dan arti kata Jawa itu adalah jasmani, ini fisik, waruga, jiwa. Jasmani waruga itu adalah satu kesatuan jiwa yang isinya dir alif, kehendak alif, kehendaknya. Jadi kata Jawa itu, kata Sunda itu mengandung makna getaran yang tinggi sekali tentang spiritualitas. Nggak pakai judul agama, tapi dia udah agama. Nggak pakai judul agama, tapi dia udah ngejalanin isi dari agama. Sudah mempraktikkan. Sudah mempraktekkan. Kalau di Sunda itu kan terkenal sama kerajaan Pajajaran ya. Nama rajanya itu adalah Siliwangi. Itu bukan nama orang, Mas. Itu gelar. Siliwangi artinya yang saling memberikan wangi. Atau yang saling memberikan dampak kebaikan dari tubuhnya untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang gitu. Itulah filosofi yang sangat luar biasa. Dan Siliwangi itu kerajaannya hilang loh. Kenapa hilang? Dia nggak mau dikultus. Kerajaannya itu nggak ada bekas, Mas. Nggak ada candinya, nggak ada tampaknya. Dia itu hilang. Karena misinya memang nggak mau dikultusin. Biar mewangi aja terus sama semua generasinya. Nah, itu yang diceritain sama keluarga aku gitu. Karena aku sedikit dari jalur cerita itu. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Hendra. Bagaimana nilai-nilai Jawa tidak lagi kita membedakan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Mas. Pulau Jawa sebagai sebuah kesatuan. Bahwa dulunya leluhur kita di situ 1996-97 aku bertemu sama salah satu orang tua yang judulnya dulu dikatakan orang tua amanah. Jadi waktu itu orang tua itu sahabatnya Bung Karno lah. Sowan datang ke sana, orang tua itu bilang, kan yang datang tuh ada beberapa guru-guru filsafat aku ya. Tapi yang celak sendiri anak kecil aku. Aku sendiri anak kecilnya. Yang lain orang tua ini celeng aja anak kuliah satu umur 17-18 tahun. Lalu aku nanya, Mbah, kenapa sih Mbah melangsungkan begitu banyak kebaikan buat kehidupan? Lalu dia tanya balik ke aku, kenapa kamu anak muda ikut-ikutan gitu? Kenapa kamu anak muda ikut-ikutan untuk tahu banyak tentang filsafat, tentang tasyawuf, tentang makrifat? Jadi yang aku dapat 16 tahun itu Mas Hendra tentang makrifat, tasawuf, filsafat. Yang pada umur segitu tuh, aduh, tabu gitu untuk anak umur 17 tahun mempelajari di momen saat itu. Orang mama papa aku aja ngelarang. Ngapain sih belajar kayak gitu? Nah, orang tua ini mengatakan begini Mas Hendra. Feby, dulu itu leluhur kita kan hidup ya, membawa nilai-nilai kehidupan. Yang tadi itu gotong royong, toleransi, budi pekerti luar biasa. Leluhur kita ini kan tubuhnya ada masa hidup kan? Bener gak? Iya. Entah itu 100 tahun lah paling banyak ya, atau 120 tahun. Mbah itu bilang begini. Mbah itu bilang gini, kamu tahu nggak, Feb? Leluhur ini punya doa make a wish sama Allah dan semesta. Make a wish-nya apa, Mbah? Aku tanya. Make a wish-nya adalah semoga kelak turunanku bisa mewariskan cerita indah ini pada zamannya, mempersatukan rasa. Kalau aku lihat sepertinya ini cerita kesadaran ini, Mas Hendra. Jadi ternyata leluhur kita itu, mereka misalnya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini kan tubuh dia kan mengalirkan DNA kan, Mas? Yeah. Bener nggak? Mengalirkan DNA kan? Nah, DNA inilah yang tersambung. Mas Hendra jadi ketemu sama aku, Mas Amin jadi ketemu sama aku, ada Mas Rozi, ada Habib. Padahal kita ini itu adalah sambung doa dari mereka. Saya Jawa Tengah.
Jawa Feby, Tengah. Jawa Barat. Iya. Nah, Mas menyambung Hendra, Jawa kata Timur. gotong royong itu, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Ibadah itu mengandung arti penyerahan total, Mas Hendra. Serahkan tubuhmu untuk aliran semesta tanpa batas ini mengaturnya. Untuk apa? Untuk cerita gotong royong tadi. Bahwa aliran energi semesta tanpa batas ini kan dia tidak bisa berjalan, berbuat tanpa fisik, tanpa casing kan. Dibutuhkanlah casing Mas Hendra untuk buat kanal Ngaji Roso. Dibutuhkanlah casing aku untuk sedikit menyampaikan cerita ini. Dibutuhkan gotong royong dan kerjasama as a team untuk mewujudkan sebuah kebaikan itu. Aku mungkin akan menarik ke ranah yang lebih spesifik based on perjalanannya TVB ketika kemudian ada konflik. Oke. Ada konflik dengan keluarga dan konflik dengan sahabat. Bagaimana menerapkan prinsip-prinsip gotong royong ini supaya kemudian tidak menonjolkan egosentris kita gitu. Oke. Nah, sehingga kemudian karena kita sudah merasa ada kesadaran kita terhubung satu sama lain, sehingga kan lebih mudah berdamai dengan konflik itu gitu maksudnya. Betul. Ini kisah nyata sih, Mas. Kisah nyata di aku sendiri ya, 2025. Ketika proses perjalanan mengantarkan kita di titik sekarang, itu kan banyak sekali cerita-cerita. Betul. Feby guru palsu, ajarannya bullshit, banyak Mas. Banyak sekali itu yang masuk. Nggak benar, pencitraan, star syndrome. Kalimat-kalimat yang itu disampaikan ke aku, tapi yang menyampaikan bilang bahwa ini keluar dari orang-orang terdekat aku. Dari orang-orang terdekat aku. Dan aku tahu, aku kenal, aku uplek sama mereka. Ketika ini semua tersampaikan, jika kita tidak memiliki kesadaran, dan jika kita tidak memahami cara kerja hukum semesta, bahwa di dalam hukum semesta ini ada hukum keseimbangan, Mas Hendra. Hukum keseimbangan itu maksudnya gimana? Ada siang, ada malam. Yeah. Ini utuh, ini kesempurnaan. Jadi di titik aku sekarang dalam semua cerita kita mendelivery ini semua sama teman-teman. Lalu aku mendengar orang-orang terdekat aku mengungkapkan sesuatu yang secara manusiawi aku kaget, secara manusiawi aku nangis. Tapi di titik kaget nangis aku cuma berpikir, ada hukum keseimbangan. Aku ada dipuji dari begitu banyak cerita komen di YouTube. Betul. Iya, benar. Tapi ada hukum keseimbangan yang nggak bisa aku hindari. Aku Yes. juga dicerca. Jadi ada dipuji, ada difitnah. Iya. Ini utuh, ini kesempurnaan. Lalu temanku yang menyampaikan itu manas-manasin. Teh Feby, jangan berbuat baik lagi ya sama dia. Dia tuh jahat. Teh Feby, tahu nggak dia tuh sebetulnya begini sama Teh Feby ngomongin. Yang aku lakukan apa? Karena ada kesadaran hukum keseimbangan ini. Aku hanya melihat sebuah keutuhan, keindahan kehidupan. Bahwa aku harus mengalami semua spektrum rasa ini. Mengalami rasa aku dipuji, mengalami rasa aku di labeling seperti itu. Tapi kesadarannya mengatakan bahwa akunya kan juga nggak ada, Mas. Nah, di titik itu akhirnya ketika kemudian kita mendapatkan pujian dan caci maki, tidak terbang saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci maki. Tetap netral. Nggak ngaruh buat aku. Mau dipuji sebesar-besarnya pujian, pujian hanya milik Allah. Mau dijelekin sejelek-jeleknya aku jelek, nggak ngaruh. Maksudnya, Nice. nggak ngaruh buat aku. Orang akunya juga udah nggak ada. Iya. Nah, pada saat ada beberapa orang ngomongin gitu, tata, jangan begini, jangan begini. Aku bilang gini, kakak, misalnya gitu ya, kita sending love aja ya. Sama orang yang mengatakan itu terhadap aku, nggak ada masalah. Apa yang diungkap, apa yang mereka ungkapkan, ini mereka ngungkapin nih Mas Hendra lewat kalimat ya, materi abundant revolution bullshit, materi abundant revolution bodoh, materi abundant revolution itu alah cuma sekedar omongan kosong, itu real Mas. TVB guru palsu, siapa yang aku mah bukan guru, aku mah sesama teman perjalanan dalam kesadaran. Lalu aku bilang,
ketika seseorang menyampaikan itu, pahami yang dia sampaikan itu mewakili semua lapisan endapan emosi di dalam diri dia. Setuju sih aku itu. Jadi pada saat dia menyampaikan itu, apa yang dia sampaikan itulah gambaran dalemannya. Jadi aku memaklumi. Dan pada saat dia menyampaikan yang buruk-buruk, berarti hanya ada keburukan di dalam hatinya. Di dalamnya, sebagaimana yang keluar di luar, kan seperti itu yang di dalam. Lalu aku bilang sama temanku, boleh stop nggak ceritanya? Aku udah tahu pesan yang kamu mau sampein. Kita sending love yuk. Kita sending love. Kalau buat aku, mau cerita apapun yang hadir dalam kehidupan aku, ini adalah keutuhan. Segalanya cinta. Iya benar. Karena semua apa yang terjadi Mas Hendra, mau rasanya manis, pahit, gelap, terang, bahagia, sedih, pujian, cacian, itu semua berasal dari energi yang satu. Energi yang satu manifest. Manifest artinya apa? Mewujud. Mewujud jadi apa? Jadi cerita pujian, jadi cerita cercaan. Tapi kan ini dualitas yang sebetulnya isinya sama-sama cinta. Jadi kalau ada kebahagiaan aku cuma ngelihat cinta. Kalau ada cercaan, fitnahan, aku cuma ngelihat cinta. Itu tuh bener-bener the real prinsip gotong royong deh. Jadi tidak menonjolkan ego gitu ya. Enggak. Itu tuh pelajaran buat saya, buat semuanya gitu. Dengan kita sadar di situ, ya akhirnya kita menyadari bahwa kita saat terhubung satu sama lain, ya mau marah mau benci juga nggak kemana-mana ya. Enggak ngaruh. Jadi kalaupun dia mau melabeling aku nggak merusak rasa hatiku untuk selalu bersyukur, berterima kasih sama Allah dalam kelimpahan. Dan aku sadar sekali misi jiwa setiap orang adalah mengalirkan energi tanpa batas ini. Energi tanpa batas dari atas itu isinya cuma cinta tanpa syarat. Iya, bisa ditangkap teh. Teman-teman banyak yang merasa tergerak untuk menuju titik itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ya. Oke, ini kita sama-sama belajar. Lagi-lagi Teh Feby bukan guru ya. Bukan. Enggak, bukan sama sekali teman-teman. Bertumbuh bersama. Bisa Iya, jadi apa yang disampaikan Teh Feby hari ini dengan 2 tahun yang akan datang mungkin akan berbeda. Karena itu tanda bahwa kita bertumbuh. Betul. Gitu ya. Betul, Dulu aku masih berada di level ini toh. Nah, makanya kita belajar bareng-bareng di sini gitu kan. Justru cerita di fitnahnya cerita aku dibilang guru palsu. Siapa yang aku bukan guru, jadi aku nggak ngerasa tersinggung orang aku bukan. Ya. Ya kan aku bukan. Jadi tersinggung apa orang aku juga enggak. Aku adalah Feby yang bahagia dan berkelimpahan, ibu 5 anak. Ya. Nah, Satu lagi Teh. Selain prinsip gotong royong, ya kalau di terminologi Jawa, orang Jawa atau orang Sunda itu ada silih asah, silih asuh, silih asih, ya kan? Nah, ini nih mungkin Teh Feby akan sangat akrab ya dengan istilah ini karena orang Sunda gitu. Masya Nah, nilai-nilai ini kan mengajarkan tentang keseimbangan dalam mengajarkan keseimbangan kasih sayang, terus kemudian membimbing, mendidik gitu kan. Nah pertanyaannya, bagaimana prinsip ini tuh kalau kemudian bisa diterapkan oleh sahabat semuanya dalam lingkungan kerja, dalam lingkungan keluarga, itu bagaimana Teh? Biar kita itu nggak pakai terminologinya orang Arab terus gitu, gantian gitu maksudnya. Ayo kita gali. Nah, biar balance dan orang Nusantara tuh punya kepercayaan diri terhadap jati dirimu. Kamu punya budaya spiritual sendiri yang selama ini tuh justru kamu mengagung-agungkan budaya spiritualnya orang lain, tapi budaya spiritualmu sendiri tuh kamu abaikan. Gitu loh maksudnya. Iya. Nah, posisi Ngadiroso itu ingin kembali kemudian biar kita tuh ada keseimbangan, ya. Kamu tuh juga punya gitu loh. Betul, yang nggak betul. kalah sama punya mereka, bahkan jauh gitu loh. Jauh lebih dalam. Mas Hendra, silih asah, silih asih, silih asuh. Bukankah ini yang selama ini kita tularkan di keluarga besar? Abundant Revolution. Ini yang kita mau sama-sama besarkan dan lahirkan. Silih asah, kita sama-sama mengasah rasa, mengasah jiwa. Dengan begitu banyak
dasar keilmuan yang sangat indah. Substansi dari kehidupan ini, pelajaran kehidupan tentang merubah realitamu yang tadinya ketakutan, kebingungan, kecemasan, menjadi kamu prasangka baik sama Allah di atas rata-rata, kamu merasakan Allah dekat, Allah baik. Semua goalnya Mas Amin sudah bersama-samamu. Iya. Ada di dalam dirimu. Semua masalah yang kamu rasakan, solusinya udah ada bersamamu. Ada di dalam dirimu. Untuk mewujudkan itu terjadi, bersyukur sebelum menerima. Itu kuncinya. Silih asah artinya kita selalu mengasah itu, dan itu kan Mas yang sekarang lagi kita bangun di Abundant Revolution, di mana kita membersamai, alumni-alumni membersamai. Silih asah kita praktekkan dalam pay it forward ya. Alirkan lagi ya kebaikan ini, pengetahuan ini, cara rilis ini, materi ini, sejatinya diri kamu, tabungan semesta, sampai lingkungan terdekat di keluarga besar alumni atau non-alumni, belajar atau nggak belajar, udah nggak peduli mau belajar atau nggak belajar. Udah familiar sekarang sama cerita-cerita tabungan semesta. Kuantum jam bersyukur, itu silih asah. Silih asih. Asih itu kan artinya kasih. Hukum terbesar di dunia ini adalah cinta, Mas. Itulah pesan hidup kita, bahwa Allah sebagai energi yang satu, energi yang maha, itu isinya cuma itu, cinta. Asih, kasih, isinya cuma cinta. Jadi pesan yang Allah mau sampaikan ke kita, energi yang satu ini tubuh kita, ini energi yang satu. Dia dari atas ke bawah tuh kucurannya tuh kayak hujan deras, Mas. Hujan yang begitu deras. Diharapkan kita selalu ada keterhubungan dengan energi yang satu ini. Keterhubungan akan apa? Akan aliran cinta yang besar dari sang sumber maha. Kita kan percikannya nih. Alirkan selalu cerita asah, asih, kasih, cinta. Ya tadi itu, nggak nge-labeling seseorang. Kenapa nggak nge-labeling? Ketika aku menerima fitnahan, cercaan, omongan dari orang jauh atau orang terdekat aku sekalipun gitu. Ketika ada cerita asih, ketika ada seseorang masih memungkinkan mengungkapkan fitnahan, umpatan, aku hanya melihat bahwa, oh, makomnya baru sampai situ. Ada permakluman bahwa perjalanan kesadarannya, kan kemarin kita bahas ya, makna puasa ya Mas Hendra ya. Ada level 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di ranah ini kan kebaca sebetulnya. Seseorang yang masih fitnah, ngomongin jelek segala macam, dia masih ada di ranah titik mana? Masih di ranah fisik berarti. Masih belum puasa di ranah 2, ranah 3. Kalau udah masuk di ranah 4 dan 5, udah nggak ada labeling, nggak ada penghakiman, Mas. Yang ada cerita mengalirkan aja. Tapi ketika kita mengalirkan, nggak ada pengakuan. Kita kan cuma keran ledengnya doang tuh, Mas. Kalau kata aliran listrik yang memancar jadi lampu-lampu ini kan sumber awalnya kan dari mega listrik di sana. Tapi kan kita bukan sumber listrik itu. Kita hanya kanal tempat aliran, jadi nggak perlu ada pengakuan sama kebaikan apapun. Nggak ada. Makanya aku kalau misalnya dibilang TVB gini, pasti aku selalu jawab, Allah maha baik. Allah maha baik, Allah maha baik. Dan di titik itu aku cuma jadi penyaksi, Mas. Oke. Menyaksikan ini semua terjadi lewat tubuh ini gitu. Asah, asih, ada cinta di situ. Silih asah, silih asih, silih asuh, silih asuh. Silih asuh itu yang tadi kita saling mengasuh. Maksudnya gini, ketika ada satu teman TVB tahu, harusnya TVB panas dong. TVB jangan deket-deket lagi ya sama dia. TVB jangan lakukan kebaikan sama dia. Dia tuh hatinya jahat, dia tuh begini, dia tuh begini. Silih asuhnya itu adalah nggak gitu.
kita ngasuh gitu loh. Oke, akhirnya Siliwangi. Akhirnya Siliwangi. Enggak gitu, sending love aja ya. Sending love aja. Dengan sending love ini, kita mengalirkan cinta, kita mengalirkan wisdom. Itulah cerita aku adalah kamu, kamu adalah aku. Yang ada di antara kita adalah energi cinta tanpa batas. Hanya ada itu. Dan aku hanya melihat itu di setiap realita kehidupan. Makanya ketika ada teman-teman alumni, aku hanya melihat ada sesuatu yang kamu adalah diri aku, jadi aku pengen meluk diri aku sendiri. Gitu Mas Hendra. Dengan kesadaran itu, hidup terasa ringan, kita hanya akan mengalir di aliran, mengalirkan cinta aja gitu. Oke. Tapi kalau ada sesuatu yang bikin kesal marah, wajar tubuh ini masih Iya dong. punya sensasi gitu loh. Oke. Tapi nggak larut melekat ke sana. Setelah gotong royong, ada silih Asah, asah, silih asih, asih, silih asuh, asuh. ya. Ada lagi yang namanya kalau orang Jawa tuh Mas Amin, tepo seliro. Pos liro. Mungkin TVB nggak tahu ya, Iya, tepo itu seliro artinya tuh ya. apa? Tepo seliro tuh artinya tuh gini Teh. Jadi kita itu memberikan apa ya? Empati dalam sebuah proses interaksi, komunikasi gitu. Jadi tepo seliro itu mengajak kepada kita itu untuk semacam misalnya TVB berbeda pendapat dengan orang lain itu kayak bisa mengakomodir posisinya orang lain gitu. Oke. Jadi memahami posisinya orang lain gitu Teh. Oke. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kemudian empati ini bisa memperkuat hubungan di lingkungan kerja atau di rumah atau di dalam sebuah organisasi komunitas yang kita bangun gitu. Jadi kita itu tidak hanya sekedar melihat diri kita aja, butuh divalidasi dan lain sebagainya gitu. Di Jepang itu diajarkan kan bagaimana untuk kemudian praktik meniadakan diri, menganggap diri itu nggak penting. Contoh, ada salah satu pemain voli favoritku kalau di Jepang itu namanya Nishida. Yeah. Ketika Nishida itu mau jump shot gitu ya, terus kemudian itu mengenai tubuh seorang gadis di pinggir gitu ya, tanpa sengaja dia langsung lari dan nyungsep gini, delosor gini Teh. Masya Allah. Ya, untuk minta maaf kayak Masya gitu. Dan di Allah. Jepang itu udah jadi budaya. Oke. Udah jadi budaya gitu. Nah, masalahnya kemudian adalah orang-orang kita di Nusantara itu seolah-olah sudah mulai terkikis gitu. Bagaimana punya skill untuk merendahkan diri di hadapan orang lain, menganggap diri kita itu nggak penting. Iya. Itu tuh butuh skill, Wow. butuh keterampilan gitu. Itu egonya keren banget Aku itu. pengen Teteh ngomongin soal ini gitu, Ya. sehingga memang bener-bener ego tuh pelan-pelan bisa kita minimalisir gitu Teh. Gimana Teh? Iya. Ini ajaran Nusantara, Oh, nice. bukan ajarannya orang Timur Tengah. Iya. Iya. Ih, keren banget. Tepo seliro. Kisi-kisi dari ekspresi cinta itu salah satunya empati, Mas Hendra. Empati itu dalam pemahaman merasakan rasa apa yang dirasakan orang lain. Merasakan rasa perasaan teman, merasakan rasa perasaan kawan-kawan, teman, rekan-rekan kerja, atau yang lebih daripada itu. Kalau di materi Abundant Revolution itu ada istilah sending love, Mas. Istilah sending love itu adalah cerita tentang empati sebetulnya. Cerita tentang memahami rasa orang lain. Karena itu penting sekali. Di ranah materi Abundant Revolution itu, kan kita ada cerita rilis ya. Ada cerita rilis emosi, keinginan, dan ego. Nah, empati ini di ranah ego, Mas. Di ranah ego yang kita memahami bahwa ego-ego diri yang merasa aku yang bisa, aku yang hebat, aku yang lebih tinggi, aku yang paling tahu gitu. Itu harus dilepasin, Mas. Kalau egonya masih tinggi, dia nggak akan bisa tuh melakukan seperti yang tadi itu, nggak bisa itu. Nah, di Abundant Revolution diharapkan ini menjadi habit baru buat kita semua. Di mana meletakkan cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat itu di atas segalanya. Ego-ego ini melebur ke dalam itu. Ketika ego-ego ini melebur ke dalam cinta, dia akan bisa melakukan yang tadi. Karena ada penghormatan, karena ada appreciate,
karena ada rasa yang tersambung dan terhubung. Jika Mas Hendra nggak punya empati, Mas Hendra nggak akan mengizinkan ruangan ini dipakai nginep Mas Amin. Jadi batuk, Mas. Itu. Jadi sebetulnya tubuh Mas Hendra sendiri udah mencontohkan itu gitu. Dan itu pun yang terjadi sama aku. Pada saat waktu Abandon Revolution Jogja Mas Hendra. Abandon Revolution Jogja, itu aku nerima WhatsApp Indri yang terima, Indri ya, kalau nggak salah yang terima WhatsApp waktu itu, TVB ada salah satu alumni Abandon Revolution yang datang dari Jawa, dia bersama keluarganya, dia bawa bayi, dia masih di jalan. Lalu aku mikir, di jalan? Jam segini dia nggak akan dapat hotel. Aku bilang, Indri tolong bilang sama dia langsung ke ruang kamar kita. Kebetulan aku kan dapat yang VIP ya Mas. Jadi ada kamar satu, ada kamar yang satu. Lalu aku bilang, suruh alumni kita ini di kamar aku. Karena ada teposliro itu. Ada rasa yang aku juga bisa rasain. Dia ibu, dia bawa bayi, dan dia sangat berusaha untuk ketemu kita, untuk datang ke Ambarukmo ya saat itu. Perjalanannya jauh Mas. Perjalanannya waktu itu sekitar 42 jam kalau nggak salah pakai mobil dia. Berhenti-berhenti, mobilnya pakai mobil tua lagi. Pas datang, tahu nggak yang datang berapa orang? Dia, anaknya 3, ada suaminya, ada yang lain juga. Jadi itu mungkin sekitar 5-7 orang. Kalau kita nggak punya teposliro tadi, nggak punya empati, seseorang akan sangat terganggu sekali. Ruang kamar hotelnya dimasuki orang lain yang belum pernah kenal, belum pernah ketemu. Nggak akan memberikan ruang privasi dia untuk orang lain. Tapi aku pada saat itu ngelihat ibu ini bawa bayi sama anak-anak, udah kemalaman, mau datang ke acara kita dengan semangat seperti kayak Mas Amin. Dan rasa itu aku nggak tahu kenapa sampai Mas ke aku. Jadi kemarin kita di Ambarukmo itu berdelapan. Karena kebetulan ada ruang kamar yang lain, karena 2 kamar itu yang Mas Hendra pesenin buat ruang aku yang tadinya seperti mau VIP kan, tapi sebetulnya itu nggak perlu gitu sampai sebesar itu. Jadi ternyata ruang besar itu memang ada hak teman-teman yang lain. Keren nah ini. Oke, kita geser ke konsep selanjutnya yang sangat familiar. Namanya konsep atau pakem sangkan paraning dumadi. Ya, di Sunda ini juga bicara soal itu sih. Bali ya? Bali juga sama, cuman beda penyebutan kali ya. Konsep ini kan mengajarkan manusia itu kan berasal dari satu sumber. Betul. Ya kan, dan akan kembali ke satu kesadaran gitu. Betul. Makanya ada revolusi kesadaran bahwa kita akan kembali kepadanya. Mungkin praktiknya kali teh, gimana kita bisa mempraktikkan kesadaran ini itu dalam sehari-hari. Itu tuh kalau dipraktikkan, terserah ya, lintas agama, lintas kepercayaan, lintas suku, ras, itu bagaimana teh? Kalau kita mempraktekkan pakem ini teh. Iya, yang belajar Abandon Revolution itu kan mix semua ya Mas Hendra ya. Dalam ranah ini pengalaman pribadi yang aku lakukan ya Mas. Pakan, apa namanya istilahnya tadi? Sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi, bahwa kita adalah satu. Itu aku memahaminya gini Mas. Kita berasal dari energi yang satu. Kita berasal dari energi yang satu, kita diberikan begitu banyak kebaikan dalam kehidupan ini kan Mas. Termasuk rezeki. Ada aliran rezeki yang mengalir dalam kehidupan kita. Dan kesempatan yang mengalir itu begitu sangat besar. Kebetulan yang mengalir di sisi kehidupan aku. Nah, menceritakan tentang bagaimana mengalirkan bahwa aku dan kamu adalah energi yang satu. Itu dengan mengalirkan semua kebaikan ini tanpa melihat dia dari ras dan agama apapun. Nah, itu tertuang ketika saat kita
melangsungkan sending love kalau kata istilah Abundant Revolution itu ke panti jompo yang panti werda yang isinya kebetulan Buddhis semua gitu. Jadi mengalirkan ke sana, mengalirkan ke adik-adik yatim yang kebetulan ranah spiritualnya nggak sama mungkin sama Muslim, tapi kan sebetulnya itu cuma casing, Mas. Ya karena Jadi nggak ada perbedaan kita sebetulnya di berangkat antara dari kita. satu sumber yang sama Betul, gitu ya. betul. Jadi mengalirkan kebaikan ini seperti itu. Dan di Abundant Revolution itu betul-betul cerita sending love itu kental sekali itu jadi praktek daily rutin. Misalnya apa? Enggak hanya tentang sesama manusia loh, Mas. Judul Tabungan Semesta itu pun mengalir dipraktekkan sama teman-teman. Mulai rutin ngasih makan ke kucing liar. Oke. Jangan hanya bicara ke manusia, Mas. Iya. Ke sepakat. tumbuhan, ke lingkungan. Karena bicara cinta ini harus terdelivery bagaimana kita merasakan bahwa aku dan kamu adalah satu, aku dan makhluk lain, kucing, apapun, kura-kura atau apa, aku dan kamu adalah juga energi cinta yang satu, dan aku dan bumi, kita juga punya tanggung jawab untuk memelihara bumi yang kita tempati loh. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuat polusi, jangan lupa loh itu. Sangkan Gumadi itu, Sangkan Paraning Gumadi. ya, itu tidak hanya berlaku untuk sesama manusia. Kalau yang tadi itu kalau istilah Jawa tuh jadi ada ya pakem marang urip itu maksudnya kita harus selaras dengan alam semesta selaras juga. dengan diri gitu ya. Manusia, Jadi dan ada alam harmoni semesta. gitu ya Teh ya. Betul. Itu sebabnya di materi Abundant Revolution kan ada sending love to universe. Oh iya lengkap ya Teh berarti ya. Iya benar. Sending love to universe, di mana kita menyebarkan, memancarkan cinta kepada orang-orang terdekat kita di dalam rumah. Cinta ini menyentuh tubuh orang-orang yang kita sayang, anak kita, keluarga kita, lalu membesar lagi sampai sepulau Jawa, membesar lagi, menyentuh tumbuhan menjadi subur, sehat, menyentuh semua makhluk hidup, hewan. Mereka kan juga punya punya penderitaan yang kita nggak pernah tahu cerita di balik itu semua ya. Terbebas dari penderitaan. Nggak hanya itu, makhluk-makhluk gaib yang lain kan ada, jin dan teman-temannya. Mungkin juga mereka punya cerita kepedihan, kesedihan, penderitaan. Kita sending love, mereka terbebas dari itu semua. Sending love ke alam ini, ke dunia, ke galaksi, ke semesta. Kesadaran itu yang harus kita punya. Oke. Ini sebenarnya masih banyak pakem-pakem itu kalau di Jawa tuh masih banyak, tapi mungkin ini terakhir kali ya karena kita akan segera check out gitu ya teman-teman ya. Kita akan segera berpisah dengan Teh Feby, berpisah untuk sementara sih. Ya. Kita nanti akan ketemu lagi di momen istimewa reuni Surabaya teman-teman. Ya. Tapi sebelum tanggal 25 April itu teman-teman yang misalnya pengen ikut belajar bersama dengan Teh Feby bisa di tanggal 8 Maret. 8 Maret Quantum Enlightenment. Jam 8. Jam 8 kita start ya. Jam 8 lebih sedikit lah. Setelah terawih pokoknya. 8.15. 8.15 kita start. Biasanya sekitar 2,5 jam. 2,5 jam, betul. Ya, di situ nanti juga teman-teman ada kesempatan untuk bertanya, tapi mohon maaf terbatas gitu ya. Ya. Kita akan dapat materi Arigato Mani, Ya. kita akan rilis, Ya, kita quantum akan jam. quantum jumping, itu Zoom teman-teman Zoom, ya. betul. Dan ada bonus rekaman 5 audio. Ya, 5 audio Ya, untuk betul. tanggal 8 Maretnya. Tapi kalau mau kelas yang utuh, yang full, disertai bimbingan 1 bulan, 30 daily rutin, 30 hari daily rutin, tanggal 11. 11. Tanggal 11, jamnya sama. Jam 8.15 malam setelah sholat tarawih. Iya, oke. Nah, terakhir Teh. Ya. Di Pakem Jawa selanjutnya itu ada yang namanya Arum Dalu Teh. Arum Dalu itu hidup yang memiliki makna. Jadi kita tahu kalau misalnya almarhum Gus Dur itu kan
kita kenal sebagai beliau lebih nyaman disebut sebagai pejuang kemanusiaan. Ya. Karena beliau menularkan konsep yang namanya pluralisme. Ya. Agamamu Kristen, ya, Nasrani, Hindu, Buddha, Islam, ya, dia mengajarkan tentang itu kesadaran universal. Nggak membeda-bedakan lagi, gitu ya. Yang melihat sisi persamaan dari sisi kemanusiaannya, gitu. Nah, kehidupan yang harum itu kan kehidupan yang dilandasi oleh sebuah makna gitu teh, bukan sekedar kesuksesan material, Betul. ya, bukan sekedar kesuksesan duniawi. Ya. Berapa miliar yang kamu punya, Ya. berapa ratus miliar yang kamu punya, berapa triliun yang kamu miliki sekarang gitu. Nah, kemudian kan ini mengajarkan kepada kita kira-kira setelah aku nanti tiada gitu ya, pada saat kemudian kita sudah meninggal, menghembuskan nafas terakhir, kira-kira apa yang akan kita tinggalkan? Legasi apa yang akan kita tinggalkan di luar pujian dan materi yang kita punya itu tadi? Ini kan kadang perlu untuk kemudian dikontemplasikan gitu. Betul. Nah, gimana itu Teh? Jadi gini Mas Hendra, Mas Amin. Awal mula cerita kehidupan ini adalah energi yang satu. Ya. Energi yang satu ini mau dikenal. Aku adalah gudang tersembunyi. Aku suka agar aku dikenal. Maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenal aku. Ini filsafat nih, ini makrifat. Lalu Allah memercik, terciptalah kita semua. Jadi, karya terindahnya Allah itu adalah manusia. Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan semesta, itu karya Dia. Tapi gunung nggak punya kehendak untuk dia bikin apa gitu. Karya tersempurnanya Allah itu adalah tubuh manusia, kita. Kamu adalah karya terindahnya Allah. Mas Rozi, Mas Hendra, Mas Habib, aku. Lalu Allah memercikkan rohnya ke dalam tubuh kita semua. Dan satu hal yang tidak diberikan sama ciptaan lainnya itu adalah sebuah kemampuan untuk menciptakan realitamu sendiri. Allah punya sifat mencipta, kamu juga bisa mencipta. Kamu adalah co-kreatornya, kreator kecil. Ya, co-kreator to God. Betul. Kamu adalah arsitek hidupmu. Mas Amin adalah arsitek hidup Mas Amin sendiri. Oke. Ketika Allah menciptakan karya terbesar yaitu kita, sadari sama teman-teman semua, ini karya terindah. Ketika Allah menciptakan karya, pertanyaan berikutnya, Mas Hendra, atau kata Allah nih kalau ngobrol anekdot, Hendra, mana karyamu? Ya. Rozi, mana karya? Habib, mana karyamu? Sebagaimana aku berkarya, kamu adalah percikanku. Kalau kata di kitab lain itu dikatakan, kamu adalah gambar dan rupaku. Jadi mulai renungkan sama teman-teman semua yang saat ini masih bisa live, sadari dalam kesadaran yang indah, bersyukurlah. Takdirnya kita diciptakan sebagai manusia. Di titik start kamu bersyukur ketika teman-teman semua yang saat ini lagi nonton live ya, mengalami kepahitan, keburukan, kekhawatiran, penderitaan. Sadari bahwa rancangan awalmu itu adalah kamu awalnya adalah rancangan terindah karyanya Tuhan memercik dalam diri kamu. Agar apa? Agar semua orang bisa melihat dan merasakan ketika berkomunikasi sama Mas Hendra, dia bisa bilang gini, Masya Allah, Mas Hendra menciptakan kanal YouTube Ngaji Roso.
Jadi orang lain kayak Mas Amin bisa berkomunikasi sama Mas Hendra dengan ungkapan, Mas Hendra, Masya Allah. Kamu bisa mengalirkan sifat-sifat dia di dalam tubuhmu. Itulah tugasmu. Bagaimana pada akhirnya tubuhmu ini memancarkan sifat-sifat dia. Dan pada akhirnya bagaimana kamu merenungkan selama kamu hidup. Karya apakah yang akan kamu lahirkan? Menggoreskan prasasti di dalam kehidupan ini. Menggoreskan cerita di dalam kehidupan ini yang bisa terdelivery untuk kebaikan banyak orang. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang punya manfaat banyak buat orang lain. Dan itu adalah perenungan. Tapi itu semua tidak bisa terjadi, Mas Hendra, jika dia belum berdamai sama diri dia sendiri. Jadi start pertama dari manifestasi kehidupan seorang manusia itu adalah satu, bertemu kesadaran ini. Sadari bahwa kamu adalah masterpiece karya terbaik dari Allah, hadir sebagai manusia, bukan sebagai tumbuhan, bukan sebagai kucing, bukan sebagai bentuk lain ciptaannya. Start dari situ, semoga teman-teman yang saat ini sedang menonton bisa mengawali hari yang indah ini dalam, kalau teman-teman muslim ya, dalam posisi yang sedang puasa gitu. Mudah-mudahan pada saat puasa karena lapar, Mas, karena kosong, insight ini bisa masuk. Oke, amin. Bisa masuk cepat ke bawah sadar untuk menyadari, oh berarti ini masalah-masalah aku ini nggak penting ini. Tinggal aku rilis aja, lihat free YouTube Ngaji Roso aja aku rilis. Aku mau fokus sama tugas judul apa yang mau aku buat prasasti dalam hidupku nih. Dengan 3 literatur gambaran kebijaksanaan Nusantara ini. Asah, asih, asuh tadi apa? Yang pertama apa, Mas? Gotong royong, silih asah, silih asih, silih asuh. Terus yang Tepo Sliro. Terus yang tadi Sangkan Parani Gunadi. Dumadi. Ayo kita hidupkan lagi. Oke. Semua judul-judul indah ini, karena semua judul indah ini lahir dari leluhur kita sendiri. Dan bagaimana kita berterima kasih sama kehidupan ini, bagaimana kita berterima kasih, itu sadari bahwa kita nggak akan ada kalau nggak ada ibu bapak kita. Kita nggak akan ada kalau nggak ada kakek nenek kita. Kita nggak akan ada kalau nggak ada buyut kita. Kita nggak akan ada di dunia ini kalau nggak ada leluhur kita. Ucapan terima kasih atas kehidupan yang sudah berlangsung begitu sangat indah. Yuk kita jalanin nih yang 4 ini. Iya, hormat kepada leluhur tuh nggak boleh dilupakan. Nggak boleh, Mas. Peradaban ini karena warisan mereka. Ini adab, ini kesantunan. Yang jadi masalah, leluhur orang lain dipuja-puja. Benar nggak? Dan satu lagi, ketika kita quantum jam dan melepaskan, sadari bahwa goal itu sudah ada bersamamu. Jadi nggak perlu ditunggu, nggak perlu dikhawatirin, nggak perlu dikepoin juga. Caranya gimana ya datangnya, nggak perlu. Bulet aja, lega. Terus banyak senyum dari. Nah, ada jembatan realita. Di masa jembatan realita kan Mas Amin berjalan di dalam jembatan realita itu. Di masa berjalan dalam jembatan realita itu, getarkan selalu rasa syukur, getarkan selalu rasa appreciate, terima kasih terhadap kehidupan ini. Bersyukur atas apa yang saat ini Mas Amin udah terima. Ya Allah, makasih ya Allah, aku dikasih skill bisa bantu banyak orang lewat pijit, orang tertolong, terima kasih. Jadi memulai terima kasih dari apa yang ada aja dulu, Mas. Mengapresiasi yang saat ini udah kita punya. Ketika kamu bersyukur, pasti ditambahin gitu. Isi tubuhmu dengan penuh syukur. Tapi jangan lupa,
realitanya, faktanya, kehidupan ini enggak hanya dalam cerita kebaikan kebahagiaan, enggak. Realitanya ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ada dipuji, ada difitnah. Jadi kalau yang satu ini datang, nggak usah kita, kenapa ya aku udah standby di bahagia, tapi kenapa ya ini aku kesel lagi, ya nggak apa-apa juga. Iya, tadi Nggak kan apa-apa seperti tadi malam kita bahas, ini akan berlalu gitu Iya. semuanya gitu ya. Sebagaimana siang, ntar sore, Mas Amin jam 5, jam 6, jam 7 kan gelap. Kan cuma sementara. Iya. Begitu juga malam dan masalah-masalah teman-teman semua. Malam jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ntar juga pagi. Iya. Iya. Jadi betul. nggak usah khawatir sama kehidupan ini. Iya, semua Oke. cerita pasti berputar.